Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat pojok inspirasi Ramadan rahimakumullah. Ketika Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Al-Qur'an memiliki dua pokok fungsi. Yang pertama adalah masalah kebertuhanan dan yang kedua adalah masalah kemanusiaan. Masalah kebertuhanan adalah masalah politisme masyarakat Arab dan masalah kemanusiaan adalah masalah ketidakadilan sosial dan aspek ekonomi. Maka oleh karena itu, pada periode Mekah misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat pesan Al-Quran menitik beratkan kepada aspek bahwa Al-Quran sangat membenci terhadap monopoli kepemilikan harta kekayaan. Sementara pada periode Madinah, Al-Quran lebih memfokuskan kepada aspek zakat, sedekah, dan infak sebagai instrumen dan media distribusi kekayaan untuk konteks sosial. Sahabat Yayan Kendari rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang infak dalam perspektif sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Quran surat kedua ayat 3 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah mencirikan dan mengindikasikan ada 3 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah beriman pada yang gaib, yang kedua adalah mendirikan salat, dan yang ketiga bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pojok inspirasi yang budiman. Kalau kita membaca mushaf Al-Quran, setidaknya di dalam Al-Quran kita menemukan 53 kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulangi kata berinfak yang tersebar dan terdistribusi dalam surah-surah dalam Al-Quran. Sebut saja Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Anfal, Quran surat Ibrahim, Hajj, Muhammad, dan lainnya. Muncul persoalan bersama yang harus kita teliti. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengulang-ulangi dengan kata yang banyak berinfak di dalam Al-Quran? Tentu saja kita sebagai manusia tidak bisa memahami maksud Allah secara pasti. Namun dengan jalan ijtihad dan jembatan ilmu pengetahuan, maka kita bisa melakukan analisis dan pemaknaan terhadap maksud Allah itu. Dalam bantuan ilmu komunikasi misalnya, kita mengenal konsep repetisi atau pengulangan. Mengapa sesuatu itu diulang-ulang? Setidaknya ada 2 alasan penting. Yang pertama adalah karena sesuatu itu sulit untuk dilakukan atau diingat. Dan yang kedua, karena sesuatu itu penting untuk segera dilakukan. Maka dalam konteks ini, infak merupakan perintah Allah yang harus kita lakukan. Pojok inspirasi Ramadan rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan infak? Infak secara bahasa adalah infak nafkah, yang berarti pengeluaran. Quraisy Shihab pernah mengatakan bahwa infak itu adalah dia pergi mengarah ke arahnya atau terowongan sebagai jalan keluar. Dalam kata singkat, infak adalah berupa kita mengeluarkan sesuatu, baik benda maupun harta kita, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga tadi, Allah sebenarnya ingin menegaskan kepada umat manusia, kepada hambanya, bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga tadi terbentuk yang namanya trio relasi yang sempurna antara iman,
Kemudian antara sholat dan infak terbentuk model trio relasi keberimanan kepada Khalik, makhluk, dan akhlak sosial. Dan akhlak sosial itu yang namanya adalah infak. Hadirin pojok inspirasi Ramadan rahimakumullah. Ibnu Katsir pernah menyampaikan bahwa Allah senantiasa menyandingkan antara kata sholat, sedekah, infak, dan zakat. Ada titik temu yang ingin kita bangun di dalamnya, bahwa terjadi dua relasi. Yang pertama adalah relasi secara vertikal kepada Allah, dan yang kedua adalah relasi kepada sosial masyarakat. Sholat itu adalah bentuk manifestasi kecintaan kita kepada Allah secara vertikal. Selanjutnya, infak, sedekah, zakat adalah manifestasi kecintaan kita kepada seluruh umat manusia. Itu bentuk keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Allah akan memukul, Allah akan menimpakan, Allah akan menghinakan manusia dimanapun kita berada, kecuali dua golongan. Yang pertama adalah yang selalu membangun relasi yang baik kepada Allah dan membangun relasi yang baik dengan sesama manusia. Profesor Dr. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatul Tafsir min Fathul Qadir menjelaskan bahwa Al-Quran senantiasa melakukan pemujian-pemujian terhadap mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pojok inspirasi Ramadan rahimakumullah. Apa kebermaknaan dari infak ini? Di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 62, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ingat, tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna seseorang sebelum ia menginfakkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama, para ahli tafsir mendefinisikan kata al-bir, lan tanalul birra. Maknanya, al-birra bisa berarti kebaikan yang sempurna, juga bisa berarti kebajikan yang banyak, bisa berarti takwa yang sejati, dan ada yang mendefinisikan al-bir itu adalah syurga. Maka dalam konteks ini tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sempurna, tidak akan pernah mendapatkan takwa yang sejati, tidak akan kita memperoleh syurga manakala kita belum menginfakkan sebagian harta yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini adalah fenomena di mana kondisi dunia, kondisi masyarakat itu dihadapkan pada makhluk kecil tak kasat mata. Dia adalah virus corona, COVID-19, di mana membatasi gerak masyarakat. Masyarakat membutuhkan yang namanya uluran tangan. Oleh karena itu, infak menjadi salah satu alternatif untuk pemecahan masalahnya. Apa yang dimaksud dengan infak di sini adalah memberikan harta yang kita miliki kepada orang lain. Momentum ini adalah momentum yang tepat. Fenomena sekarang ini adalah fenomena yang tepat untuk kita berinfak di jalan Allah, agar kita membangun situasi sosial yang harmonis. Kita tidak hanya melakukan akomodasi dalam teori sosial, tetapi sudah mengarah kepada yang namanya eksistensi. Bahkan lebih dari itu adalah pro-eksistensi, membangun kebersamaan dan namanya mendayagunakan antara sesama manusia. Mari kita berinfak dengan harta yang kita cintai agar kita menjaga namanya hifzuddin, hifzu nafs, hifzu nasab, hifzu mal, dan hifzu akal. Demikian, mudah-mudahan dengan kita berinfak, kita akan menjadi posisi seperti yang dijanjikan oleh Allah, al-bir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.